Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Laila. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang kewajiban mencari ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 yang diampu oleh Bapak Zainal Muttaqin MPD. Baik, langsung saja untuk pembahasan kali ini, yaitu kewajiban mencari ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya seperti sholat, puasa, dan menuntut ilmu. Tentunya kita beribadah dan beramal harus sesuai dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, untuk lebih spesifiknya, saya telah membagi ke dalam 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama, perintah mencari ilmu. Nah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain dikatakan, "Uslubul ilma walau bisin." Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksud dari hadis ini bukan berarti kita harus menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, tetapi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencari ilmu ke berbagai penjuru dunia. Artinya, walaupun jauh tetapi harus tetap dikejar. Jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada dalil yang tepat selain wahyu pertama yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut merupakan landasan utama dalam perintah mencari ilmu, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya merupakan suatu kewajiban utama bagi setiap muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan kepahaman kepadanya tentang ilmu agama." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan memahami ilmu agama, tentunya akan membuat seorang muslim baik dan benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bid'ah ataupun hal-hal yang membatalkan dalam ibadahnya. Nah, itulah diantaranya beberapa perintah menuntut ilmu. Nah, pembahasan yang kedua yaitu keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Di antaranya, yang pertama yaitu dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, "Bismillahirrohmanirrohim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, jadi keutamaan yang pertama yaitu Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, keutamaan yang kedua yaitu tidurnya orang berilmu lebih ditakuti daripada sholatnya orang yang tidak berilmu. Artinya, kedudukan orang yang berilmu lebih ditakuti oleh orang-orang daripada orang yang tidak berilmu. Nah, keutamaan yang selanjutnya yaitu perbedaan derajat antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, yaitu sama dengan perbedaan derajat antara surga dan neraka. Nah, itulah beberapa di antaranya keutamaan orang-orang yang berilmu. Dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nah, itulah keutamaan orang yang berilmu.
Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu kedudukan ulama dalam Islam. Ulama adalah pewaris para nabi, pemegang kepemimpinan sejati umat Islam. Nah, dalam Islam, kedudukan ulama dipandang tinggi karena mereka termasuk golongan orang yang berilmu dan memahami agama dari sumber utamanya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mampu menafsirkan Al-Quran dan menerjemahkan Al-Hadis supaya dapat dipahami sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk digunakan dalam kehidupannya. Begitu agung dan mulianya kedudukan ahlul ilmi, yaitu para ulama. Jadi sudah semestinya kita selaku umat manusia untuk menghormati dan memuliakan para ulama. Kita akan kembali kepada para ulama ketika kita menghadapi problematika. Kita mempelajari agama tentunya dengan bimbingan para ulama. Jadi, para ulama tentunya sangat berperan dalam kemajuan agama Islam. Nah, itulah kedudukan ulama dalam Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena dengan ilmu kita akan merasa lebih mudah dalam segala hal. Sebagaimana telah disebutkan tadi bahwa keutamaan orang-orang yang berilmu yaitu Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Contohnya adalah para ulama. Nah, para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Jadi sudah semestinya kita selaku umat Islam untuk menghormati dan memuliakan para ulama. Karena ulama lah yang akan membimbing kita dalam menuntut ilmu. Maka dari itu, mari kita sama-sama menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya, supaya ilmu yang kita miliki dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin sekian pemaparan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.